dalam diri kita. Semakin kita tidak bisa mengontrol diri kita dengan baik, semakin kita jauh yang namanya waras. Gitu. Otomatis kan mau orang bijaksana kan orang sakarepe dhewe, tidak seenaknya sendiri. Orang sudah berperilaku seenaknya sendiri kan liar. Orang sudah menjalankan hidupnya sebagai hewan, bukan manusia lagi. Jadi sekarang ini nyatanya manusia, tapi kembali ke reptilian tadi, Pak. Tapi kalau kita kembali meningkatkan kesadaran itu, ya kita disebut manusia. Kadang ini kok menungso kok kaya ngono ya, anu kok tegel karo anak itu ijane menungso apa udu kan ngono kan. Ibaratnya seperti itu. Lebih kejam daripada binatang. Nah, pada kasus tertentu itu malah lebih, karena jauh dari itu. Maka kita harus pendekatan dengan alam, jangan membatasi pengetahuan kita. Kita berpikir fleksibel. Jawa itu nanti akan menjadi tuntunan manusia sedunia, karena setiap karya yang dibuat oleh orang Jawa itu penuh dengan filosofi. Gawe entong iki lho. Entong sego iki ana artine, gawe dandang iki ana artine. Semua ada artinya. ada filosofis. Iya. Hal-hal sekecil sedetail apapun dibikin arti, ada filosofinya. Itu wong Jawa. Semua karyanya itu hasil dari olah rasa. Tidak hanya kemanfaatan, tapi itu ditimbulkan dari penggambaran sebuah rasa. Contohnya kita melukis saja lah. Kan dibangun kok rasa kan. Orang jiplak, orang karena apa namanya ide, tapi bener-bener ya yang gawe candi kan ya gitu kan. Semua semua relief berbentuk ini kan menggunakan daya filosofi semua dari olah rasa mau. Ya gitu kan. Jadi sekarang gini, orang Jawa tariannya kita jauh dari kelembutan itu, ya akhirnya menjadi liar. Gitu. Kita tidak membawakan sifat Tuhan yang sebenarnya. Sifat Tuhan harus include di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang Jawa ilmu kasunyatan. Betul. Nah gitu. Dari gandong, tarian itu kan kualitasnya kan. Kita itu juga ikut prihatin ya, miris dan prihatin kalau melihat fenomena akhir-akhir ini menjadi PR bagi kita semua. Dan tentunya mungkin apakah seperti para pemuka agama, terus para pejabat di pemerintahan itu, kalau menurut Mas Tinus juga seberapa jauh peran dari mereka selama ini? Kita sedang dikuasai oleh reptilian. Karena nggak ada bahasa lain yang sepantas dari itu. Kalau kita dipimpin oleh manusia di sektor manapun, iya. Kalau kita dipimpin oleh manusia yang sebenarnya, yang mengerti, yang tidak jauh dari kebijaksanaan, artinya yang gangguan tadi, ya ini nggak akan seperti ini. Iya toh. Bangsa kita kehilangan jati diri. Kita merasa asing di negara kita sendiri. Bagi orang yang terpilih oleh semesta, kita terdominasi oleh segala sifatnya yang mayoritas. Dan yang mayoritas itu dari mana tahu sendiri, gitu. Karena nggak ada kata lain dari selain kata dunia ini, negara ini, bahkan dunia ini dikuasai oleh generasi reptilian. Kita jauh dari yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu apa toh? Ya itu tadi, kita menciptakan keluhuran kemuliaan, itu kebijaksanaan. Kalau orang bisa melakukan kebijaksanaan, pasti dia tidak melakukan segala sesuatunya yang sifatnya merugikan.
gitu, tidak mencari keuntungan diri pribadi, ora golek untungnya diri, ora golek penake diri. Demi apa kan, itu kan hanya untuk menuruti keinginan nafsu, kan gitu kan, menuruti keinginan ego. Lah itu tadi nanti alam semesta kan itu tadi, orang itu, manusia itu akan bunuh diri dengan egonya sendiri, akan bunuh diri dengan emosinya sendiri, akan bunuh diri dengan nafsunya sendiri. Dan kita jangan sampai menjadi bagian itu. Makanya perlu kesadaran, perlunya kebangkitan. Tangi-tangi, ayo bangun dari tidur panjang, biar tidak mimpi terus, kan gitu. Nah itu kan, kita ini kan sebenarnya mengembalikan bareng-bareng, ayo bicaranya semakin banyak vibrasi positif yang terkandung di dalam bumi ini, semakin cepat sembuh bumi ini. Ketika bumi sembuh, yang menikmati kita juga, kan itu. Karena kita bagian dari komponen alam semesta, komponen bumi ini. Ketika bumi ada apa-apa, kita ya semua pengaruh semuanya, kan gitu. Oke, memang ini PR kita bersama ya. Semoga nanti kita ke depannya itu bisa bersama-sama lah memberi manfaat, berusaha memberikan pencerahan, kesadaran bagi siapapun, mungkin dari lingkup yang paling kecil, dari anak atau istri atau adik dan sebagainya, sehingga kalau misalnya nanti terbentuk kesadaran yang lebih lebar, lebih luas, sedemikian apa ya, secara kolektif, mungkin mayoritas di Indonesia, mungkin kedepannya Indonesia akan bisa menuju negara yang betul-betul negara sejahtera, negara yang istilahnya disebut peradaban, itu kan adab ini. Makanya kan kita kehilangan budi pekerti tadi. Budi pekerti itu. Jadi cara menghargai orang itu sudah lupa, cara menghormati orang pun sudah lupa. Iya. Dan itu kita tidak mendapatkan contoh yang baik dalam pembelajaran ini. Ketika kita misalnya melihat tingkah laku para pejabat kita, mungkin ya dari pusat sampai ke bawah, itu tidak mencerminkan sama sekali itu. Jadi mereka itu juga apa ya, kembali lagi mungkin mereka ya tetap tertidur, belum terbangun kesadarannya. Ya nanti siap-siap aja nanti. Kan ini kan sudah, bumi sudah disuntik ini kan. Ya makanya saya kembalikan, orang akan bunuh diri dengan nafsunya sendiri, orang akan bunuh diri dengan emosinya sendiri, orang akan bunuh diri dengan ego. Karena nih ego yang di sini, Pak. Betul. Emosi di sini. Betul. Gitu. Di sini kan keinginan. Kan gitu. Makanya kan ini kan menciptakan emosi, dengan melatih emosi ini kita disebut EQ, untuk menuju EQ tadi. Menuju ke sini. Nafsu. Kita mengendalikan nafsu kita bisa mengarahkan pada suatu kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan ini adalah sesuatu yang sifatnya waras, gitu. Makanya kan zaman sekarang itu dikatakan zamane dan raedan ora kedua. Berarti kan semuanya gila gitu kan. Nah, artinya yang namanya gila itu kan gangguan jiwa. Ada yang nggak beres dengan jiwanya, tapi merasa waras. Karena apa? Ego, kan gitu loh. Tidak mau merasa bersalah, anaknya bener terus, kan gitu loh. Nggak mau evaluasi diri, karena menuruti keinginan tubuh tadi, tidak menuruti keinginan apa yang sebenarnya diinginkan oleh jiwanya, kan gitu. Nah ini kan kita membahas kesadaran, kan gitu. Kita istilahnya, semoga apa yang melihat atau mendengar itu bisa menerima dengan seluas-luasnya lapang dada, ya toh. Jangan kita menerima dengan ego, jangan menerima kita dengan emosi karena terbawa oleh masalah pribadi yang lain, terbawa-bawa, ya toh. Jangan kita terbutakan oleh nafsu kita sendiri. Nah, itu perlu itu. Mungkin nasihat mungkin yang terakhir itu. Nasihat apa mungkin yang harus disampaikan kepada adik-adik kita, anak-anak kita. Ya, itu sekiranya nanti mungkin kedepannya bisa menjadi generasi yang lebih baik,
generasi yang berkualitas tentunya, yang mempunyai tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada generasi-generasi sebelumnya, menuju mungkin ilmu apa ya, keluhuran budi pekerti begitu. Jadi sekalian nanti di itu closing statement Mas Dinus, sama mungkin nasihat-nasihat itu berpegangan bagi kita semua gitu. Silakan. Saya minta jenengan browsing lagu Ilir-Ilir, Pak. Oke, ya. Jenengan bacakan. Lagu Saya artikan. Itu Ilir-Ilir bisa ya. menjadi pengingat kita. Ini dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Betul. Iya. Itu memang ciptaan Kanjeng Sunan ya. Iya. Iya, Sunan Kalijogo itu baik. Jowo. Iya. Panjang. Satu bait satu lirik satu Oke. lirik. Lir ilir tandure wong sumilir. Nah, bangkitlah. Tandure wis sumilir itu segala Tandure sesuatunya wong yang sumilir. sifatnya damai. Heeh. Bangunlah dengan rasa damai. Lir-ilir itu kan mulai bangkit gitu loh. Bangunlah dengan cita rasa damai. Lir-ilir, sumilir itu kan kita merasakan hembusan angin yang sepoi-sepoi itu kan membuat rasa damai. Terus, Tak ijo royo-royo, tak senggo penganten anyar. nah, ijo royo-royo itu simbol kebahagiaan. Ketika kita bangkit, membawa diri kita dalam kedamaian, kita akan menemukan kebahagiaan, keindahan. Ijo itu keindahan, dan tak sengguh temanten anyar itu adalah simbol kebahagiaan. Ketika kita membangkitkan diri kita dengan suatu kesadaran dan kedamaian itu memperindah hidup kita, maka kita akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Terus selanjutnya, cah angon penek no blimbing kuwi. Nah, hai para kesatria yang terbangkitkan itu, panjatlah, artinya naikkanlah level kita, derajat kita di mata Tuhan. Terus Lunyu penek no kanggo mbasuh dodot iro. jadi gini, penekno blimbing kuwi, blimbing itu kan suatu buah yang bentuknya seperti bintang. Iya. Nah, ketika kita bisa menyelaraskan tubuh kita dalam 5 anasir ini, manunggaling kawalan Gusti atau sedulur papat kalimo pancer, kita akan menjadi jiwa yang bercahaya. Untuk karena panjatno blimbing kuwi, kita memanjat blimbing itu, kita harus naik levelkan kita menjadi dimensi cahaya, bintang tadi. Terus tadi apa? Lunyu penek no kanggo mbasuh dodot iro. Biarpun sulit, biarpun licin, penuh dengan rintangan penuh, kita harus berangkat dari kegagalan, gitu. Kita harus berangkat dari keterpurukan, kita harus tetap teguh, dan kita harus berhati-hati karena jalannya licin. Kudu ngati-ngati lan eling panas podo dalam menjalani hidup ini. Kanggo basuh dodot iro, artinya biar kita bisa mengolah kesadaran kita. Dodotiro itu kesadaran kita, membangkitkan, meningkatkan kesadaran kita itu tadi. Ketika kita bisa menjalankan hidup penuh dengan kehati-hatian, meski kita hidup dalam rintangan, kita akan bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan baru, yang membuat kita lebih sadar lagi, memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Dodotiro. Terus dodot iro kumitir bedaing pinggir. Nah, dodotiro itu jahitlah. Artinya perbaikilah sesuatu yang sobek di dalam diri kita. Artinya apa? Hal yang buruk itu perbaiki, didandani, gitu, agar bisa digunakan untuk tuntunan hidup kita.
Benda mono Jumatono kanggo sapa mengko sore. Lah teman-teman makanya perbaiki itu sebo mengko sore ini artinya mengko sore itu kan pergantian hari. Kalau orang Jawa itu kan hari yang baru itu jam 6 sore atau terbenamnya matahari. Itu sudah hitungan hari yang berikutnya. Makanya nek weton itu kan hitungannya terbenamnya matahari itu sudah pergantian hari. Jadi hitungannya mengko sore itu artinya kita perbaiki diri untuk menyambut masa depan, hari yang baru. Hari yang baru itu zaman yang baru besok itu Pak. Itu mempersiapkan diri di zaman yang baru nanti. Perubahan zaman dari terbitlah matahari yang baru kan gitu. Terus mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Mumpung masih banyak luang musuh, mumpung masih banyak kesempatan, jadi jangan disia-siakan. Makanya manfaatkan sebaik mungkin. Mumpung padang rembulane, mumpung masih ada kesempatan gitu, mumpung jembar kalangane waktu, artinya mumpung masih banyak waktu luang, persiapkan sedini mungkin. Nah ini kan sebenarnya lagu itu suatu yang ditujukan bahwa ketika kita bisa memperindah kehidupan kita, kita akan menemukan kebahagiaan. Dengan jalan kita memperbaiki kesadaran kita, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita untuk menjadi sebuah kesadaran, dan kesadaran ini akan menciptakan kebijaksanaan. Dari kebijaksanaan inilah orang akan memiliki namanya budi pekerti, adiluhung atau keluhuran. Ya dari keluhuran inilah kita ngerti sejati ning urip. Kita akan mencapai kamardikaning lahir dan batin. Oke. Ya. Yang terakhir ya sura hiyo. Bersurak ya artinya surak-surak iya itu jangan ragu-ragu, diiyakan, jangan kau tolak kan gitu. Surak-surak iya harus kita semangat, kita iyakan, jangan ragu-ragu, laksanakan. Makanya kan sebelum masih banyak waktu luang, masih banyak kesempatan, jika ada pengiling-iling itu diiyakan, jangan kau tunda-tunda lagi. Sorak-sorak iya itu kan penuh dengan semangat, keteguhan diri kita. Tanpa ada keteguhan ya melempem. Kena ujian sedikit, kena cobaan sedikit, lembek. Nah itu kan namanya kan nggak ada gairah semangat kan gitu. Harus terus berjuang, terus mesti harus jatuh bangun. Makanya banyak yang terbangkitkan itu terpuruk dengan ekonominya, masalah keluarga, macam-macam faktor kehidupan. Dan itu sebenarnya tujuannya untuk mengenalkan agar manusia itu mencapai pada titik kesadaran. Kalau sudah mencapai kesadaran, tak ijo royo mencapai keindahan, tak senggut mantan anyar, kehidupan yang baru, kebahagiaan. Mantan anyar kan simbol kebahagiaan. Nah itu makanya kan sebenarnya leluhur kita itu sudah memberikan entah itu sastra atau mungkin gending-gending, nyanyian, tembang, itu menjadi suatu filosofi, bisa diartikan saat ini juga bisa diartikan zaman nanti. Nah itu menjadi pengingat kita, dan ini juga zaman ini sudah mulai istilahnya udan salah mongso. Nek jarine simbah biyen iki nek jenenge udan salah mongso ki tandha goro-gorone iki wis sedak.